Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul wa alil qadiyai wa sepuh jabat nafas para kiai di Masjid Al-Ikhwan, teman-teman yang berbahagia yang tadi ketika disebut syarat pembebasan aminah paling kencang. Ibu bisa tak? Masyarakat. Teman-teman alhamdulillah bisa wassalam senantiasa kita haturkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, di surat At-Taubah yang terakhir, surat At-Taubah adalah surat yang tidak ada bismillahnya karena disebut Allah juga memberitahu dalam tanda petik kepada orang-orang yang melawan Nabi. Dan di akhir surat tersebut ada ayat yang sering kita baca ketika maulidan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw fa hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari golonganmu sendiri, artinya dari golongan manusia, bukan dari golongan yang lain, supaya memudahkan kita untuk meniru beliau. Yang sifatnya adalah azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi penderitaan panjenengan itu berat bagi Kanjeng Nabi. Awalnya kita itu diperintahkan untuk sholat 50 waktu, tapi karena Kanjeng Nabi tidak tega bahwa kita ini akan kuat atau tidak, maka beliau sudah mengenyang sampai akhirnya kemudian lima waktu. Azizun 'alaihi wa 'anittum harisun 'alaikum, beliau sangat inginkan keselamatan bagi panjenengan semua. Jadi jenengan pun misalnya kok cilokon jenengan itu, bahkan sampai ketika ada umatnya Kanjeng Nabi itu yang nyemplung negeri sing mongah-mongah, Kanjeng Nabi meminta syafaat kepada beliau. Bahkan beliau itu merindukan panjenengan sebelum panjenengan menangisi beliau. Ketahuilah ketika Kanjeng Nabi itu dihadapkan para sahabat, beliau pernah bertanya, wahai para sahabat, siapakah umatku, siapakah kami yang imannya itu paling menakjubkan? Sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Mana mungkin malaikat imannya menakjubkan, sedangkan beliau, para malaikat itu selalu menyaksikan kekuasaan Allah. Kemudian sahabat menjawab, engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, mana mungkin kau mengatakan apabila imannya yang paling kuat, sedangkan aku ini selalu didekini oleh malaikat. Aku ini punya jaringan wahyu dari Allah. Ya wajar kan misalnya imanku kuat. Terus siapa ya Rasulullah yang imannya paling menakjubkan? Mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku. Mereka adalah orang yang datang setelah aku, tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengiman aku. Aku merindukan mereka. Jadi misalnya panjenengan merasa rindu kepada Kanjeng Nabi, menangis Kanjeng Nabi, ketahuilah sebelum Anda menangis itu Rasulullah sudah menangis terlebih dahulu panjenengan. Dan ini adalah bulan Maulid, kesempatan untuk kita memperbanyak mengenalkan diri kita, memperkenalkan sholawat sebanyak-banyaknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surat yang kedua, harisun 'alaikum. Yang ketiga adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, yaitu kepada orang mukmin beliau sangat luas kasih sekali, sangat luas kasih sekali. Termasuk ketika Kanjeng Nabi sudah wafat, kehukumannya adalah ketika kita berbuat salah, itu kita dimintakan ampun kepada Allah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mulanya ayo kepada kita selalu mengingat kepada Rasulullah, karena beliau adalah orang yang pantas untuk kita cintai, beliau adalah orang yang pantas untuk kita rindukan, beliau adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat sesuatu karena beliau. Orang lain mungkin melupakan kebaikan kita, tapi beliau tidak akan pernah melupakan kebaikan kita. Bahkan Rasulullah itu pernah satu hari didatangi oleh malaikat Jibril yang diberitakan tentang sesuatu di hari akhir, tentang bagaimana kondisi mereka, bagaimana tingkat-tingkatnya. Kemudian seketika itu Rasulullah pingsan. Setelah beliau sadar, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau sampai pingsan? Kemudian beliau menceritakan salah satu yang menyebabkan aku pingsan adalah adanya neraka yang diciptakan untuk umat yang belum bertobat. Kanjeng Nabi tidak kuat melihat umatnya itu masuk neraka.
ngesok sampai umat muslim berdoa. Itu yang selalu beliau pikirkan siang malam pagi hari itu terus dipikirkan. Jadi pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tidak tega melihat umat yang menderita, pemimpin yang benar-benar memimpin agar ketika beliau itu merasakan kenyang itu kalau bisa belakangan, kalau apa beliau yang paling dahulu merasakan apa. Pemimpin yang tidak tega memperlihatkan sesuatu yang enak-enak di hadapan yang dipimpinnya, itulah Rasulullah. Bahkan kalau bisa yang kenyang itu sahabatnya dulu, beliau yang lapar belakangan. Beliau itu kalau mau kaya sangat mudah sekali. Ketika di Taif beliau dilempari batu oleh para penduduk Taif, Allah menawarkan saumpama gunung jenis Uhud tidak berpaling penduduk Taif lebih, tapi kan Nabi tidak mau. Karena apa? Siapa tahu nanti turunan orang-orang kafir ini mereka menjadi muslimnya baik. Seperti itulah pemimpin memiliki rasa husnuzon kepada pemimpinnya, tidak mendoakan buruk, selalu mendoakan kebaikan, selalu berharapan kebaikan. Jadi mari kalau bisa ayat terakhir ini kita hafalkan itu apa? Untuk kita semakin mengenal kepada Rasulullah. Karena apa? Apa yang kita baca Al-Quran, sholat yang kita lakukan ini juga adalah peninggalan atau ajaran atau teladan yang pernah Rasulullah berikan. Mari kita buktikan jika kita kepada Nabi dimanapun kapanpun. Ya, intinya di sini juga diuji dengan keterbatasan, sedangkan kami yang di luar ini diuji dengan kebebasan. Keduanya juga sama-sama ujian meskipun anugerah ini kita terakhir bersama absen. Oke, masalah yang penting apapun yang menjadi motif ibadah, mari kita jadikan itu sebagai tanda kita semakin mengenal Rasulullah. Ya kita untuk terakhir dengan sholawat Jibril, saya yakin semuanya hafal. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun ghalib anta misbahus nuri. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin bisa memperkuat hubungan badan kita dengan Rasulullah. Kita mohon maaf kepada beliau karena belum bisa menjadi umat yang terbaik. Kita mohon maaf kepada beliau karena belum bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Mungkin satu saja sunnah kita bertahankan sampai istiqomah meninggal itu sudah baik sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.